Pernah nggak kamu keluar dari sebuah obrolan tanpa bertengkar, tanpa debat, tapi entah kenapa kamu yang merasa bersalah? Padahal kamu tidak salah apa-apa. Kalau itu pernah terjadi, maka kamu tidak lemah. Kamu hanya belum sadar. Karena hari ini, kita akan membongkar satu kenyataan pahit. Tidak semua kontrol dilakukan oleh orang kuat. Justru, banyak kontrol datang dari orang yang terlihat lemah. Selamat datang di channel ini. Channel yang membahas mindset dan psikologi kehidupan nyata, dan membongkar kesalahan-kesalahan yang sering dikonsumsi semua orang tanpa mereka sadari. Sekarang dengarkan baik-baik. Pertama, bermain sebagai korban adalah senjata paling aman. Orang lemah jarang menyerang secara langsung. Mereka memilih menjadi korban. Nada suaranya rendah, kalimatnya penuh keluhan, dan ujungnya selalu sama. Kamu yang merasa harus mengalah. Ini bukan ketulusan. Ini strategi psikologis bernama victim positioning. Saat seseorang memposisikan diri sebagai korban, otakmu otomatis mengaktifkan rasa bersalah dan empati. Dan disitulah kendali dimulai. Kedua, membuatmu ragu pada perasaanmu sendiri. Orang lemah yang manipulatif tidak bilang kamu salah. Mereka bilang, kamu terlalu sensitif. Kamu kebanyakan mikir. Atau mungkin kamu salah paham. Pelan-pelan, kamu berhenti percaya pada intuisi sendiri. Ini disebut emotional invalidation. Bukan pukulan keras, tapi racun pelan. Ketiga, diam sebagai hukuman. Bukan teriakan, bukan makian, tapi diam. Mereka menarik diri, menghilang, membuat suasana dingin. Dan otak manusia benci ketidakpastian. Akhirnya siapa yang mendekat duluan? Kamu. Padahal kamu tidak tahu apa salahmu. Keempat, memindahkan tanggung jawab secara halus. Orang lemah jarang mengakui kesalahan. Mereka memelintirnya. Kalimatnya terdengar seperti refleksi. Padahal itu pemindahan beban. Aku begini karena sikap kamu. Kalau kamu nggak begitu, aku nggak akan seperti ini. Secara psikologis, ini disebut blame shifting. Dan banyak orang cerdas jatuh di sini. Kelima, membuatmu takut kehilangan mereka. Kontrol paling efektif bukan lewat kekerasan, tapi lewat ketergantungan emosional. Mereka membuatmu merasa, kalau hubungan ini rusak, kamu akan kehilangan sesuatu yang besar. Padahal yang kamu kehilangan justru dirimu sendiri. Sekarang dengarkan satu studi kasus nyata. Seorang karyawan rajin selalu membantu rekan kerjanya yang sering bermasalah. Setiap kali diminta bantuan, dia mengalah. Kenapa? Karena rekan itu selalu bilang, kalau bukan kamu, aku nggak tahu harus ke siapa. Lama-kelamaan, beban kerja bertambah, mental turun, dan ketika dia menolak sekali saja, dia dicap tidak peduli. Siapa yang mengontrol siapa? Bukan yang kuat, tapi yang tahu cara memainkan rasa bersalah. Ini kutipan penting yang harus kamu ingat. The most dangerous people are not the loud ones, but the subtle ones. Solusinya apa? Bukan menjadi dingin, bukan menjadi jahat, tapi menjadi sadar. Sadari pola, bukan kata-kata. Nilai tindakan, bukan drama. Tetapkan batas tanpa menjelaskan berlebihan. Karena orang yang benar tidak membutuhkan manipulasi untuk mempertahankan hubungan. Kalau kamu mulai merasa lelah secara mental tanpa konflik yang jelas,
Itu bukan kedewasaan. Itu tanda kamu sedang dikendalikan. Dan kalau kamu ingin memahami psikologi seperti ini, agar tidak lagi menjadi korban permainan halus, subscribe channel ini sekarang. Karena di dunia yang tidak semua orang jujur, kesadaran adalah bentuk kekuatan paling tinggi.